Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, "Atadrun manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang rugi, orang yang bangkrut? Bahasa kita tuh bangkrut. Kira-kira kalau kita sekarang ini ditanya, Pak, siapa yang bangkrut? Mungkin jawaban kita tuh nggak beda. Seperti halnya apa yang dulu dijawab oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat ketika ditanya oleh Rasul, "Atadrun manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Di antara mereka ada yang menjawab, itu yang usahanya gagal ya Rasul. Itu ada yang tijaronya, bisnisnya rugi ya Rasul. Ada yang bilang itu orang yang hutangnya lebih banyak dari harta yang dia miliki. Bermacam-macam jawaban sahabat. Tapi akhirnya mereka nyerahkan kepada Rasul. Dia bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah beserta Rasulnya yang lebih tahu ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak ja'a yaumal qiyamah. Dia datang nantinya di hari kiamat, wa ma'ahu amal kamsalil jibal. Dia membawa amal ibadah, membawa pahala yang banyaknya laksana gunung. Banyak amalnya. Salatnya dijaga, sedekahnya enggak pernah putus, puasa sunnahnya, puasa wajibnya, membantu sesama, bahkan bangun masjid mungkin. Dia kerjakan semua amal kebaikan sampai pahalanya itu laksana gunung saking banyaknya. Tapi kata Rasulullah, dulu ketika hidup di dunia, syatama hadza wa akhadha mal hadza. Dulunya ketika hidup di dunia, dia pernah mencaci fulan, dia pernah mengambil harta si fulan, dia pernah memfitnah si fulan, memukul si fulan, menzalimi si fulan. Amalnya banyak, ibadah luar biasa, tapi zalim ketika hidup di dunia. Mengambil sesuatu yang bukan haknya, menguasai harta warisan yang harusnya bukan dia yang memilikinya, atau barangkali dia berhak sih tapi nggak semua, diambil semua sama dia, atau diambil hak yang lebih banyak dari hak yang seharusnya dia terima. Kelak di hari kiamat banyak amal ibadahnya, tapi karena di dunia pernah menzalimi sesamanya, mengambil hak saudaranya, membohongi saudaranya, memfitnah, mencaci, memaki, menggibah dan lain sebagainya, kelak di hari kiamat akan datang orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia haknya belum disampaikan kepada mereka, mereka akan menuntut kepada orang tadi dan diambillah daripada amal kebaikannya untuk memenuhi hak yang selama hidup di dunia belum dipenuhi. Sampai kata Rasulullah, saking banyaknya orang yang sudah dizaliminya, hartanya, amalnya sudah habis, amal kebaikannya sudah tidak ada, tapi masih ada orang yang datang dan menuntut kepadanya. Maka di saat itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikatnya untuk mengambil sayyi'ah, keburukan orang tersebut, diberikan kepada orang yang tadi amalnya sangat banyak. Maka buat taat itu memang harus. Salat itu memang satu kewajiban. Sedekah itu termasuk amal soleh. Tapi terkadang banyak dari manusia di hari ini yang lupa bahwa amal ibadah, perbuatan taat dan lain sebagainya, ketika kita masih mengambil hak saudara kita, memakan sesuatu yang haram yang sebenarnya bukan menjadi milik kita, di saat itu akan mempengaruhi setiap ibadah yang kita kerjakan. Maka sebagian ungkapan dari seorang wali min auliyaillah ketika didengarkan fadilah berdiri sholat di shaf yang pertama. Kan sholat ini Pak, sholat berjamaah antara shaf yang 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak sama. Shaf yang pertama lebih afdol dari shaf yang berikutnya. Dalam satu riwayat disebutkan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna, mereka berselawat, ala mayaminis sufuf, orang-orang yang salat di saf sebelah kanan. Berarti ada fadilah kanan ke atas kiri. Ada lagi riwayat bahwa saf yang nomor 1, saf paling depan lebih banyak fadilahnya daripada saf yang belakang. Tapi seorang wali min auliyaillah mengatakan, at-tayyib akhlak, hassin akhlak, baguskan makananmu. Baguskan makananmu, waqum haitsu syi'ta. Silakan kau berdiri di mana tempat yang kau mau. Baguskan makanan, silakan berdiri di mana tempat yang kau mau. Mau sholat di shaf paling belakang pun, shafnya paling belakang belah kiri,
itu lebih afdal daripada orang yang sibuk rebutan sop paling depan, mau ngambil belakang imam mungkin atau sebelah kanan, tapi makanannya tidak dijaga. Apa aja masuk, selama selera, nggak peduli milik siapa. Kalau dia mau sikut kanan kiri, pijak bawah, sundul atas, semua akan dilakukan. Yang tadi sholatnya paling belakang itu lebih afdol daripada yang sholatnya paling depan tapi makanan tidak dijaga. Maka Sahibuz Zubat pernah mengatakan, wa ta'atun mimman haruma ya'kulu mislul bina'i fauqa maujin yuj'alu. Dan ketaatan mimman harama ya'kulu, daripada orang-orang, ketaatan yang lahir dari orang-orang yang masih memakan makanan yang haram, itu adalah mislul bina'i, laksana sebuah bangunan yang dibangun fauqa maujin yuj'alu, di atas ombak lautan. Itu kira-kira gimana itu? Sekarang kita bayangkan orang bangun bangunan di atas air saja itu gak mungkin, Pak. Dan sekarang yang ada itu kan digalinya itu, dibornya itu tanahnya. Tapi kalau di atas air saja, tanpa ada ditanam kepada bumi atau ke tanah, itu nggak akan jadi bangunan di atas air. Toh apalagi kalau sampai membangunnya di atas ombak. Artinya sudah barang tentu tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Maka wa ta'atun mimman harama ya'kulu, ketaatan yang lahir dari orang yang masih memakan perkara haram, mislul bina'i, laksana sebuah bangunan fauqa maujin yuj'alu, yang dibangun di atas ombak lautan. Artinya taatnya nggak akan memberikan faedah sama sekali. Hari ini hampir-hampir orang sudah tidak peduli mana perkara yang halal, mana yang haram. Orang nggak peduli mana perkara yang boleh dijual, mana yang tidak boleh. Mana yang riba, mana yang tidak riba. Mana utang piutang yang diperbolehkan, mana utang piutang yang tidak diperbolehkan. Gak ada lagi orang. Satu dua sekarang orang yang masih menjaga kewaraan. Bahkan dalam satu riwayat Nabi pernah mengatakan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya, lau shallaitum hatta takunu kal autar, wasumtum hatta takunu kal hanaya, la yaqbalullahu dzalika minkum illa biwara'in hajiz." Kata Nabi, lau shallaitum, seandainya kau tuh salat kal autar, sama seperti autar. Apa autar itu, Pak? Autar itu adalah busur panah. Ada yang pernah latihan mana itu mungkin tahu itu. Busur panah itu gimana bentuknya, Pak? Melengkung. Melengkung. Sebagian orang kan mungkin saking khusyuknya kadang kalau sholat sendiri aja di rumah, kalau tempat umum nggak usah. Kalau sholat sendiri saking khusyuknya mungkin dia sampai melengkung gini dia. Takut dengan dosanya. Khusyuk, hudur, dihayati, ditadaburi bacaan yang dia baca. Seolah-olah dia sedang hadir menghadap raja dari segala raja. Sampai melengkung. Lau shallaitum hatta takunu kal autan. Meskipun kau tuh kata Rasul, kau sholat sama seperti autar, laksana busur panah itu melengkung. Wasumtum hatta takunu kal hanaya, dan kau tuh puasa sampai seperti hanaya. Hanaya itu seperti bulu itu. Artinya saking kurusnya, ada triplek yang paling kurus nih, paling tipis. Ini orang saking banyak puasanya sampai habis badannya. Nah kalau saya nih kurus bukan karena puasanya, memang modelnya begini. Nah kalau ada yang kayak gitu, kurus saking banyaknya ibadah puasanya, kalau sholat saking khusyuknya sampai melungker badannya, kata Nabi, la yaqbalullahu dzalika minkum, Allah tidak akan menerima itu darimu illa biwara'in hajiz, kecuali harus dengan warok yang hajiz, murni warok, benar-benar warok, dijaga hal yang dimakan, dijaga hal yang dia tasarrufkan, dijaga uang yang masuk, rezeki yang masuk, yang diterima suatu yang halal saja, yang syubhat, yang haram tinggalkan. Karena kalau enggak, capek pun kita sholat, capek pun kita puasa, dalam satu riwayat satu luqmah saja. Satu luqmah itu kalau bahasa kita satu suapan makanan haram yang masuk ke dalam perut kita, maka selama 40 hari 40 malam Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Itu satu suap.
Maka hari ini hati-hati yang menguasai harta peninggalan orang tua yang sebenarnya bukan menjadi hak kita. Habis itu kita bisniskan, kita sewakan rumah tadi, atau kita jual rumah tersebut, uang masuk kantong kita sendiri, harusnya ada orang lain yang berhak atas uang tersebut. Haram setiap hasil yang dihasilkan dari uang tadi, karena di sana masih ada hak saudara kita yang belum kita tunaikan. Maka harus dijaga makanan supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah.